Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya sahabat DM semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah kita akan membahas sebuah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kehidupan kita dan untuk menghindari dari gangguan-gangguan, baik gangguan jin maupun dari gangguan makhluk yang lainnya. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillah. Setiap manusia pasti pernah mengalami gangguan, baik gangguan jin maupun gangguan makhluk yang lainnya. Secara kita sadari maupun kita tanpa sadari, gangguan tersebut sering sekali terjadi pada diri kita. Seperti halnya ketika kita sholat, sering sekali kita mengalami lupa rakaat sholat. Selain gangguan dalam beribadah atau sholat, sering kita juga mengalami gangguan-gangguan di dalam hati kita. Seperti halnya membuat was-was, membuat amarah, atau membuat kesedihan yang berlebihan. Itu merupakan suatu perbuatan syaitan, perbuatan jin yang mengganggu diri kita, atau dari gangguan makhluk yang lainnya seperti halnya manusia. Karena pada surat An-Nas dikatakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan syaitan yang bersembunyi. Di manakah dia bersembunyi? Yaitu di dalam dada manusia. Siapakah dia? Di dalam surat An-Nas dijelaskan tadi bahwa yang membisikkan manusia dari kejahatan-kejahatan yaitu dari golongan jin dan manusia. Maka dari itu kita perlu sekali membentengi diri kita dari gangguan-gangguan, baik dari gangguan jin maupun manusia, yaitu dengan cara zikir kepada Allah, zikrullah. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, kenakanlah pakaian zikir agar menjaga kalian dari kejelekan dari golongan jin dan manusia. Zikir sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu bentuk zikir yang kita harus amalkan di setiap hari yaitu zikir pagi dan petang. Allah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa beristighfar dan berzikir di waktu pagi dan petang. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Al-Quran pada surat Al-Ghafir ayat 55 dikatakan bahwa mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang merupakan sebuah benteng bagi diri kita. Ibnu Qayyim pernah berkata, zikir pagi petang ibarat baju besi. Semakin besar ketebalan baju besi tersebut akan menjaga kita dari bahaya yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan seorang pemanah yang melemparkan anak panahnya yang akan mengenai diri kita tidak akan bisa mengenai diri kita. Bahkan anak panah tersebut akan memantulkan kembali anak panahnya kepada seorang pemanahnya tersebut. Oleh karena itu, keberadaan zikir pagi petang sangat dibutuhkan bagi diri kita untuk membentengi diri kita, baik dari gangguan jin maupun setan, baik penyakit ain yang pernah kita jelaskan. Fadilah yang kita bisa dapatkan ketika kita mengamalkan zikir. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa fadilah zikir diantaranya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dan selalu merasa diawasi olehnya. Yang kedua, menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kegundahan dalam hati kita. Zikir ibarat bagi hati bagaikan air bagi ikan. Tidak bisa hidup tanpa air. Seperti halnya zikir akan menghidupkan hati dan ruh kita. Yang ketiga, zikir ibarat makanan yang bergizi bagi hati dan ruh kita. Ada sebuah kisah, Ibnu Qayyim pernah menjumpai gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, ketika sedang dalam keadaan sholat subuh. Sesudah sholat, beliau berzikir hingga menjelang siang hari. Lalu beliau menoleh ke arahku dan menyampaikan,
ini makan siangku. Kalau aku tidak makan siang, tentu energiku akan habis. Yang keempat adalah menghadirkan ampunan dari kesalahan dan dosa. Demikian penjelasan fadilah dan manfaat dari zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa terhindar dari segala bentuk-bentuk gangguan, baik yang gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya robbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.